Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channel YouTube Yohanes Saputra Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, materi ini adalah materi matematika untuk tingkat SD. Ada dua contoh soal yang bisa kita lihat. Contoh soal pertama, setiap anak memerlukan pita sepertiga untuk membuat kerajinan bunga. Berapa meter pita yang diperlukan untuk 2 orang anak? Soal yang kedua, setiap anak makan 1/4 bagian roti. Berapa bagian yang diperlukan untuk 3 orang anak? Nah, sekarang kita ingin mengetahui 2 kali 3 itu nilainya berapa? Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, 2 kali 3 kita tuliskan dalam bentuk suatu sistem koordinat. Sumbu tegak atau vertikal itu 2. Sumbu mendatar atau horizontal menyatakan bilangan 3. Nah, sekarang kita buat gambar segi 4 segi 4 yang mewakili masing-masing satu satuan. Sehingga dari 0 sampai 3 itu ada 3, dari 0 sampai 2 itu ada 2. Nah, kalau kita lihat ada berapa banyak segi 4 yang terbentuk? Nah, maka kita arsirlah segi 4 yang terbentuk. Kalau kita hitung bersama-sama, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata ada 6 segi 4 yang terbentuk. Nah, artinya apa? 2 kali 3 nilainya sama dengan 6. Ya, betul sekali. Mudah kan? Oke, kita lihat berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas 2 kali 3 nilainya sama dengan 6. Sekarang 2 kali 1/3 berapa nilainya? Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Untuk sumbu tegak atau vertikal, ya, 0, 1, 2, karena yang kita butuhkan angka 2. Untuk sumbu mendatar atau horizontal, 0 sampai 1, dengan antara 0 sampai 1 kita bagi lagi sepertiga bagian, sehingga dia menjadi 0, 1/3, 2/3, dan 1 gitu. Nah, sekarang dengan cara sama seperti tadi, kita hubungkan titik-titik ini, maka terbentuklah seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, sekarang karena di soal ini menyatakan berapa nilai 2 kali 1/3, maka pada sumbu tegak berarti penuh 2, pada sumbu mendatar cuman penuh 1/3. Sehingga kita arsir ini jadinya. Nah, sekarang kalau kita hitung ada berapa daerah yang diarsir? Ada 2. Dari total semua daerah yang pada gambar sebelah kanan ada 6 daerah. Nah, maka artinya ada 2 buah pertigaan yang diarsir. Nah, sehingga 2 kali 1/3 nilainya adalah, ya, 2/3.
Nah, sekarang kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, 2 kali 3/2 itu berapa? Nah, dengan cara yang sama, kita lihat ilustrasinya. Pada sumbu tegak itu 2, 0, 1, 2, yang kita butuhkan bilangannya 2. Pada sumbu mendatar, itu jaraknya masing-masing setengah, karena kita butuhkan 3/2. Maka 0, setengah, 1, 3/2. Nah, kita hubungkan. Karena di soal menanyakan 2 kali 3/2, maka untuk sumbu tegak atau vertikal itu penuh 2, sumbu horizontal atau mendatar sampai 3/2 dari 0, sehingga semua segi 4 ini kita arsir. Nah, sekarang ada berapa gambar segi 4 yang diarsir? Ya, betul. Ada 6. Nah, masing-masing daerah segi 4 itu berapa luasnya? Luasnya tentu 1 dikali setengah. Ya, maka luasnya setengah. Jadi artinya apa? Ada 6 setengahan atau ada 6/2 yang diarsir. Oke? Maka 2 kali 3/2 nilainya adalah 6/2. Sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Sekarang, setengah kali 3 itu berapa? Nah, dengan ilustrasi yang sama, sumbu tegak itu jaraknya setengah, 0, setengah, 1. Sumbu mendatar itu 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Setengah kali 3 berarti pada sumbu tegak, ya, dan pada sumbu datarnya 3. Nah, sekarang karena di soal itu setengah kali 3, maka yang kita arsir pada sumbu tegaknya 0 sampai setengah, pada sumbu datarnya 0 sampai 3. Oke, inilah dia yang diarsir. Nah, sekarang ada berapa segi 4 yang diarsir? Ya, ada 3 buah segi 4 yang diarsir. Nah, masing-masing segi 4 berapa ukurannya? Atau berapa luasnya gitu. Nah, masing-masing segi 4 itu luasnya 1 kali setengah. Berarti luasnya setengah. Artinya apa? Ada 3/2 daerah yang diarsir. Sehingga setengah kita kali dengan 3 sama dengan 3/2. Atau kita sederhanakan 1/2. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang bagaimana kalau dia pecahan kedua-duanya? Misalnya, 1/3 kita kali dengan 1/4. Oke, dengan ilustrasi yang sama, kita lihat 1/3 berarti jarak dari 0 sampai 1 itu masing-masing 1/3, maka 0, 1/3, 2/3, dan 1. Pada sumbu horizontal, karena yang pengalinya adalah 1/4, berarti jaraknya masing-masing dari 0 1/4, berarti 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Karena di soal ini menanyakan 1/3 kali 1/4 gitu ya. Nah, maka kita lihat 1/3 kali 1/4 pada sumbu tegak 0 sampai 1/3, pada sumbu datar 0 sampai 1/4. Oke, ini dia. Inilah daerah yang diarsir. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak daerah yang diarsir? Ada 1. Ya. Artinya
ada 1/12 daerah yang diarsir. Kenapa per 12-an? Kita lihat dari 0 sampai 1 pada sumbu mendatar itu ada 4 segi 4. Dari 0 sampai 1 pada sumbu tegak itu ada 3. Nah, berapa banyak kotak di situ atau segi 4 di situ? Ada 12. Nah, karena jarak sumbu vertikal itu 0 sampai 1, jarak sumbu horizontal 0 sampai 1 juga, maka tentu ada berapa banyak segi 4 yang nampak di gambar? Ada 12. Yang diarsir 1, berarti 1/12. Sehingga sepertiga kita kali dengan 1/4 sama dengan 1/12. Nah, bagaimana 2/4 kita kali sepertiga? Sekarang dengan cara yang sama, 2/4 kita kali sepertiga. Pada sumbu vertikal, jaraknya masing-masing 1/4. Pada sumbu horizontal, jaraknya masing-masing sepertiga. Nah, sekarang kita hubungkan. Soalnya adalah 2/4 kali sepertiga. Pada sumbu vertikal atau tegak, 0 sampai 2/4 kita arsir. Pada sumbu mendatar atau horizontal, 0 sampai sepertiga kita arsir. Sehingga yang diarsir ada sebanyak 2 buah segi 4. Jarak pada sumbu horizontal dari 0,1 sama dengan jarak pada vertikal 0,1. Sehingga berapa nilai 2/4 kita kali sepertiga? Kita hitung saja. Karena daerah yang diarsir itu ada 2, berarti 2 kita bagi dengan berapa semua segi 4 yang ada? Ada 12. Berarti 2/4 kita kali dengan 1/3 adalah 2/12. Atau 1/6. Nah, sekarang 5/3 kita kali dengan 3/2. Dengan cara yang sama, masing-masing jarak sepertiga untuk sumbu tegak dan masing-masing jarak setengah untuk sumbu mendatar. Nah, sekarang kita hubungkan. Nah, sehingga karena soalnya 5/3 kali 3/2 seperti pada gambar, berarti kita arsir semuanya. Nah, maka masing-masing daerah itu ada berapa luasnya gitu. Karena semuanya daerah itu ada 15. Oke. Nah, satu daerah itu luasnya 1/6. Sesuai dengan konsep kita sebelumnya. Sehingga ada 15/6 daerah yang diarsir. Artinya apa? 5/3 kita kali dengan 3/2 sama dengan 15/6 atau 2/3/6 atau disederhanakan lagi 2/2. Dari semua peragaan yang dapat disimpulkan bahwa 2 kali sepertiga sama dengan 2/3. Sepertiga kali 1/4 sama dengan 1/12. 5/3 kita kali dengan 3/2 sama dengan 15/6. 2 kali 3/2 sama dengan 6/2. 2/4 kali sepertiga sama dengan 2/12. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Cara pengerjaan perkalian pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut.
Sekarang kita lanjut pembagian pecahan. 8 kita bagi 2, itu berapa nilainya? Nah, sekarang kita lihat. Untuk pembagian pecahan 8 bagi 2, maka kita menggunakan garis bilangan. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar, semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Karena 8 itu mau kita bagi 2, maka kita bisa mengilustrasikan 8 kita kasih jarak mundur sebanyak 2 satuan, 2 satuan. Dari 8 mundur 2 satuan, maka dia menuju angka 6. Dari 6 mundur lagi 2 satuan, berarti dia ke angka 4. Dari 4 mundur lagi 2 satuan, maka dia sampai di angka 2. Ya. Dari 2 mundur lagi 2 satuan, maka dia sampai di angka 0. Nah, sekarang kita lihat dari 8 ke 6 itu ada satu langkah. 6 ke 4 satu langkah lagi. 4 ke 2 satu langkah lagi. 2 ke 0 satu langkah lagi. Nah, ada berapa langkah atau ada berapa kali kita mengurangkan 2 sehingga hasilnya 0? Ya, betul. Jawabannya ada 4. 4 langkah mundur 22 menuju 0. Oke. Nah, sehingga 8 kita bagi 2 nilainya adalah 4. Oke, mudah kan? Nah, sekarang 1 kita bagi setengah. Berapa nilainya? Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikut. 1 kita bagi setengah, kita buat garis bilangan mulai dari 0 ke kanan, 0 setengah 1. Nah, sekarang 1 itu kita bagi setengah. Berarti kita awalnya sekarang dari 1, angka 1. Nah, karena angka 1 kita bagi setengah, berarti dari 1 itu mundur setengah-setengah. Mundur dengan jarak setengah-setengah. Di mana dia berhenti sampai 0. Nah, mundur setengah dari 1 berarti dia sampai di angka setengah. Mundur lagi setengah, berarti dia sampai di angka 0. Nah, dari 1 ke setengah, itu ada satu langkah mundur. Setengah ke 0 ada satu langkah mundur. Nah, ada berapa langkah dari 1 sehingga dia menjadi 0? Ada 2 langkah. Nah, jadi dari angka 1 perlu 2 langkah mundur setengah-setengah menuju 0. Sehingga 1 kita bagi dengan setengah sama dengan 2. Ya, betul sekali. Oke, sekarang bagaimana kalau 1 itu kita bagi dengan seperempat? Nilainya berapa? Nah, kita lihat kembali. 1 kita bagi seperempat. Nah, berarti masing-masing berjarak seperempat-seperempat. Maka pada garis bilangan ini 0, seperempat, 2/4, 3/4, 4/4 atau disederhanakan 1. Nah, karena 1 kita bagi dengan seperempat, kita mulai dari angka 1. Kita mundur sejauh seperempat masing-masing. 1 mundur seperempat tiba di angka 3/4. Mundur lagi seperempat tiba di angka 2/4. Ya. Mundur lagi seperempat tiba di angka seperempat. Nah, mundur lagi seperempat tiba di angka 0. Nah, sekarang ada berapa langkah jadinya dari 1 sampai 0 dengan langkah mundurnya sejauh seperempat-seperempat? Nah, maka langkahnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Maka 1 kita bagi seperempat nilainya sama dengan 4. Oke, benar sekali. Nah, sekarang
Bagaimana kalau 3/4 kita bagi dengan 1/4? Nah, kita lihat ilustrasinya. Kita buatkan garis bilangan kembali. Dengan jarak masing-masing 1/4. Ya. Kita mulai dari 3/4. 3/4 mundur sejauh 1/4. Karena di soalnya 3/4 kita bagi dengan 1/4 ya. 3/4 mundur sejauh 1/4 sampai di angka 2/4. 2/4 mundur lagi sejauh 1/4 sampai pada bilangan 1/4. 1/4 mundur lagi sejauh 1/4 sampai di angka atau di bilangan 0. Nah, ada berapa langkah semuanya dari 3/4 sampai ke 0 dengan mundur sejauh masing-masing 1/4? 1, 2, 3. Maka 3/4 kita bagi dengan 1/4, nilainya sama dengan 3. Oke. Kira-kira sudah bisa kita pahami sama-sama? Nah, soal berikutnya, bagaimana kalau 3/4 kita bagi dengan setengah? Nah, sekarang kita lihat pada garis bilangan ini, 3/4 kita bagi dengan setengah, dengan jarak masing-masing 1/4, jadi 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Karena dia 3/4, ya, kita mulai dari 3/4, mundur sejauh setengah. Berarti 3/4 mundur sejauh setengah, maka kita sampai ke bilangan 1/4. Terus kita mundur lagi sampai harus tiba di 0. Nah, dari 1/4 ke 0, ya, maka dari sini kita lihat, dari 3/4 ke 1/4 itu satu langkah dengan jarak setengah mundur. Kalau dari 1/4 ke 0 itu artinya setengah langkah, setengah dari mundur dari 1/4 menuju ke 0. Nah, artinya apa? Dari angka 3/4 itu perlu satu langkah setengah mundur setengah. Artinya sederhananya gini, dari angka 3/4 menuju 0 perlu ada 1,5 langkah mundur, masing-masing setengah jaraknya. Nah, dari sini maka 3/4 kita bagi dengan setengah, itu artinya sama dengan 1,5. Nah, soal berikutnya, bagaimana kalau 4 kita bagi dengan 5/6? Nah, ini 4. Kita bagi dengan 5/6, maka jarak dari 0,1 itu kita bagi menjadi 6 daerah dengan masing-masing jaraknya 1/6. Nah, 4 dibagi 5/6 berarti kita mulai dari angka bilangan 4, mundur sejauh 5/6. Mundur lagi 5/6 lagi. Mundur lagi sejauh 5/6 lagi. Kembali mundur sejauh 5/6. Nah, mundur lagi sejauh 5/6. Nah, maka dari 4 mundur 5/6 ini 1, lanjut lagi, 1 langkah lagi, lanjut 1 langkah lagi, lanjut 1 langkah lagi. Nah, terakhir ini kalau kita hitung garisnya, ini garisnya cuma 4. Nah, maka total semuanya kan 5 untuk yang sebelumnya. Berarti yang terakhir sejauh 4/5 langkah. Maka dari angka 4 perlu 4/5 langkah mundur. 5/6 menuju angka 0. Nah, sehingga 4 kita bagi dengan 5/6, hasilnya adalah 4/5. Nah, maka kesimpulannya apa?
Dari peragaan pembagian pecahan dapat disimpulkan bahwa 1 kita bagi setengah sama dengan 1 kali setengah kita balikkan menjadi 2/1. Sehingga hasilnya 2. 3/4 kita dibagi dengan 1/4 sama dengan 3/4 dikali 1/4-nya kita balikkan menjadi 4/1 sama dengan 3. Betul. Oke, 3/4 kita bagi dengan setengah sama dengan 3/4 kita kali setengah kita balikkan menjadi 2/1, maka sama dengan 1/2. 4 kita bagi dengan 5/6 sama dengan 4 kali 6/5 sama dengan 4/5. Jadi, membagi dengan pecahan sama artinya dengan mengalikan dengan kebalikan dari pembaginya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.